Halo semuanya. Jadi episode kali ini saya ingin ngomongin tentang isu keamanan pangan yang berkaitan dengan produk pangan Indonesia. Tapi kejadiannya bukan kejadian di Indonesia, tapi ini kejadian di negara tetangga, di mana di Hong Kong maupun di Singapura. Nah, isunya apa? Kalau teman-teman semua concern terhadap isu keamanan pangan pasti tahu bahwa yang saya maksud adalah ada penarikan produk, salah satu produk mie sedap itu diduga terkontaminasi etilen oksida. Nah, ini kenapa kronologinya? Kronologinya adalah otoritas badan pangan di Singapura maupun Hong Kong melakukan pengujian rutin terkait produk-produk pangan yang dijual secara retail di negara mereka. Nah, pada saat melakukan sampling, kemudian dilakukan pengujian di lab, itu dari hasilnya menunjukkan bahwa terdapat residu etilen oksida pada produk pangan mie sedap tersebut. Variannya Korean Spicy kalau nggak salah. Itu saya kutip dari CNN. Nanti saya coba tampilkan linknya di kolom deskripsi, bisa dicek aja. Nah, dari situ apa yang concern? Sebenarnya ketika sudah diputuskan oleh otoritas badan Singapura maupun otoritas badan BPOM-nya Hong Kong, otomatis produk tersebut pasti ditarik. Nah, yang jadi soal adalah bagaimana nasib produk yang ada di Indonesia, yang mana sebenarnya produk tersebut otomatis diproduksi di fasilitas yang sama, alat dan mesin yang sama, tapi kenapa hasilnya berbeda. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan atau dari perwakilan produsen dari PT Wing sendiri melakukan press release. Nah, dari press release tersebut sebenarnya ada yang perlu, kalau nggak salah ada 4 poin yang mesti dicatat. Satu, PT Wings membantah tidak menggunakan etilen oksida di bahan baku mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka sudah tersertifikasi oleh ISO 22000 dan bersertifikat halal, kemudian juga memiliki nomor izin edar dari BPOM. Nah, atas dasar itu maka PT Wings menjustifikasi bahwa mereka sudah melakukan cara atau produksi sesuai dengan regulasi tanpa ada isu kontaminasi pangan di semua produk yang dikeluarkan atau diproduksi oleh PT Wings. Nah, di satu sisi yang lain, BPOM pun juga mengeluarkan statement bahwa produk yang di recall atau ditarik oleh Badan POM di Singapura maupun Hong Kong ini berbeda dengan produk yang ada di Indonesia. Artinya apa? Produk yang beredar di Indonesia tergolong aman. Nah, menurut dari kedua perwakilan baik BPOM maupun PT Wing selaku produsen menyatakan produk ini aman. Tapi coba teman-teman berpikir, masuk akal nggak? Fasilitas yang sama, alat yang digunakan sama, tapi berbeda dari hasil ujinya. Kalau misalnya dengan alasan sudah bersertifikasi halal, sudah bersertifikasi ISO 22000 maupun sudah memiliki nomor izin edar, itu merupakan patokan bahwa produk yang dihasilkan pasti aman. Jawabannya belum tentu. Harusnya belum tentu bisa dipastikan. Karena apa?
sertifikasi tersebut, sertifikat halal, kemudian lolos izin BPOM, itu merupakan adalah saya nganggapnya bukti bahwa telah melaksanakan implementasi sistem keamanan pangan dalam memproduksi produk pangan. Nah, apakah yang sudah tersertifikasi tidak ada potensi untuk tercemar atau gagal, ada temuan isu food safety di sana? Jawabannya enggak. Karena apa? Ya namanya sistem, ada potensi buat bisa gagal kan. Nah, di situ yang sebenarnya disikapinya harus PT Wings selaku produsen melakukan yang pertama, traceability internal pada produk mie sedap yang di-recall oleh otoritas badan Singapura maupun Hong Kong. Kan pasti ada informasi batch number. Nah, di situ semua ditelusurin sampai di bahan bakunya bagaimana, kemudian apakah proses cleaningnya bagaimana juga. Nah, di situ harus dicek satu persatu, nggak bisa istilahnya apa ya, dibiarkan. Jadi karena saya sudah sertifikasi, ya udah saya pasti aman, enggak. Nah, yang paling mudah adalah coba cek bahan baku yang digunakan apa, ujikan di lab eksternal, bisa di Sukovindo, bisa di Sarawaswanti, atau di mana aja lab yang sudah terakreditasikan atau akreditasi 17025. Nah, di situ coba dicek kandungan etilen oksida apakah ada. Jangan-jangan dalam satu material tersebut ada bahan bakunya mengandung etilen oksida. Karena memang nggak tahu. Karena saya yakin kalau dikasih langsung nggak mungkin. Pasti ada hal yang sebenarnya kita nggak tahu. Nah, itu perlunya traceability, mampu menelusurin bahan baku apa yang digunakan, coba dicek. Nah, kalau memang toh hasilnya negatif, dari materialnya bisa turun lagi di proses cleaningnya. Apakah dari proses cleaning tersebut ada potensi yang menyebabkan adanya residu etilen oksida. Karena etilen oksida ini kan merupakan fumigan, sebuah pestisida. Nah, bisa jadi digunakan meskipun potensinya kecil. Yang tahu ya dari sisi plant sendiri. Nah, di situ kira-kira yang mesti harus dilakukan. Daripada langsung membuat statement bahwa kita sudah tersertifikasi segala macam, lebih baik melakukan traceability internal untuk dicek apakah bahan bakunya tersebut memang benar-benar free dari etilen oksida. Nah, yang kedua untuk BPOM bagaimana? Nah, kalau untuk BPOM itu sebenarnya itu harus karena isunya etilen oksida ini merupakan isu yang baru, emerging new issue, otomatis perlu melakukan studi keamanan pangan. Batas maksimum yang boleh digunakan berapa? Coba lah cari referensinya. Karena apa? Karena residu pestisida ini sifatnya adalah kronis bukan akut. Artinya paparan jangka panjang yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan. Jadi nggak langsung seketika dirasakan impactnya, tapi jangka lama. Nah, di situ dari BPOM bertugas untuk melakukan kajian. Nah, setelah melakukan kajian, memang betul ada potensi beresiko terhadap keamanan pangan atau kesehatan manusia, maka harus dirumuskan batas maksimum cemarannya seberapa. Dan kemudian setelah diputuskan batas maksimumnya berapa, kemudian harus disosialisasikan ke seluruh produsen pangan, terutama produsen mie, karena resikonya pasti sama yang dihadapin, gak bisa berbeda. Nah,
Setelah lakukan sudah sosialisasi ke produsen, tahap yang selanjutnya adalah monitoring. Monitoring dan kontrol ini dilakukan rutin, pengujian, sampling di retail, di toko eceran, di supermarket, di pasar, segala macam, untuk memastikan bahwa cemaran etilen oksida sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Nah, di situ sebenarnya menurut saya yang harus dilakukan kolaborasi dari pemerintah, dalam hal ini BPOM, dari sisi manufacturer produsen harus proaktif, melakukan traceability internal segala macam. Kemudian dari sisi konsumen harus jeli, harus lebih sering update, terutama yang paling simpel apa, yang paling sederhana yang bisa dilakukan apa, cek kemasan, batchnya, expirednya, itu dasar banget, itu yang harus dilakukan. Maka kejadian sebenarnya maka jadi kejadian maka kejadian sebenarnya isu cemaran etilen oksida, kalau memang sudah disosialisasikan dengan baik, harapannya nggak ada lagi isu-isu yang muncul. Jadi nggak ada isu penarikan recall dari produk yang diproduksi di lokal maupun yang diekspor ke negara tetangga. Karena apa? Karena isu keamanan pangan berpengaruh terhadap kepercayaan dan kesehatan masyarakat, dan ini jadi penting, nggak bisa dibiarkan. Itulah perlunya sinergi atau kolaborasi multisektoral dari pemerintah, produsen maupun konsumen. Kemudian daripada langsung memantah, tetap lakukan evaluasi secara menyeluruh. Itu yang harus dilakukan. Itu aja yang mungkin yang bisa saya share untuk kali ini terkait isu penarikan produk wings, khususnya produk mie sedap di Singapura maupun di Hong Kong. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.